Ya, jadi panel surya yang satunya mendapat lebih besar ya. Untuk solar panel, kabel plusnya kita hubungkan, yaitu mendapat 25 ampere. Jadi sekarang hari ini mendapat output 25 ampere. Seperti ya, langsung kita unboxing ya. Jadi paket sudah datang dan masih tersegel, belum ada yang dibuka. Kita langsung unboxing, kita buka. Jadi langsung kita cek isi dari paket ini, apakah sesuai dengan pesanan atau tidak. Oke, jadi kita langsung buka saja ya. Jadi seperti ini ya packaging atau packnya ya, cara dia membungkus ya. Jadi seperti ini ya, klameter ya. Ya, langsung kita lihat dalamnya ya, apakah komplit atau tidak. Kita cek satu persatu dan kita akan tes ya. Jadi ada pembungkusnya seperti ini, tas kecil, dan kita buka apakah tipenya sesuai dengan yang kita pesan ya. Jadi kita keluarkan, dan di sini ada tipenya ya, seperti ini ya tipenya ya, UT204 plus, dan sudah sesuai dengan yang kita order. Dan ada kabel untuk sensor temperatur ya, dan ada kabel lagi, yaitu kabel untuk profnya, positif negatif, dan ada buku petunjuk cara memakai. Oke, langsung kita tes apakah berjalan sesuai dengan yang kita inginkan ya. Di sini ada baterai ya, dan di sini ada selektornya ya. Ternyata sudah ada baterainya ya. Jadi alatnya seperti ini. Oke, kita cek untuk mengukur temperatur. Jadi memakai sensor temperatur, kita pasang plus dan minus ya. Jadi sudah terbaca ya di angka 32 derajat atau 3 sampai 34 dengan sensor ini ya. Kita coba untuk buzzernya ya. Buzzernya berjalan dengan suaranya berbunyi ya jika dikonekkan. Oke, kita akan tes voltase ya. Voltasenya untuk AC, yaitu kita colokkan ya. Kita cek voltase AC ya. Voltase AC seperti ini sudah menyala, dan kita akan colokkan ya. Ya, langsung sudah terbaca ya, 224 volt. Oke, sekarang kita akan tes untuk hazardnya ya, headshotnya di 220 ya,
berapa hertz ya listrik ini. Kita colokkan lagi. Ya, jadi hertznya sudah terbaca ya di angka 51 sampai 55 ya. Ya, antara 54. Jadi seperti ini. Oke, sekarang kita cek untuk voltase DC. Ya, jadi DC baterai ya. Ini berapa volt? Kita langsung cek. Baterai lithium. Ya, ternyata 12 volt baterai lithiumnya. Ya, jadi seperti ini kita tes baterai lithium 12,5 volt. Ya, sekarang kita cek lagi DC baterai LiPoPo. Ada berapa volt baterai LiPoPo? Nih, kita langsung tes atau taruh di sini ya. Kita tes negatif dan positif. Ya, ternyata 2,7 volt atau 2,6. Jadi terbaca 2,6 volt. Ya, jadi alat ini banyak ya untuk mengecek, atau kita bisa cek dia punya NCF. Ya, NCF-nya ya, jadi ada arus di AC ya. Kita tempelkan, sensornya sudah berbunyi. Ya, jadi dengan mengetahui mana yang fase, mana yang netral ya. Nah, ini netral, dan jika ini menunjukkan fase. Ya, jadi seperti ini. Yang satunya netral tidak berbunyi, dan jika fase dia berbunyi. Jadi seperti ini. Oke, langsung kita tes untuk ampere ya. Dengan cara menyambungkan kabel ampere, kita cantolkan. Oke, kita tes kondensator ya. Kondensator kita tes. Ya, seperti ini. Kita balik. Ya, jadi sudah berjalan ya kondensator. Ya, kita lanjut lagi untuk ngecek ampere. Dapat berapa ampere di solar panel. Kita masukkan klem kabel positif. Seperti ini, sebentar. Ya, jadi seperti ini. Ampernya terbaca di 18. Seperti ini. Dari panel surya, berapa ampere dia masuk dari panel surya ini. Sekarang kita buka dan kita setel di bagian ampere. Ya, ampernya sudah diketahui ya. Masuk dari panel surya sekitar 15 ampere sampai dengan 16 ampere. Jadi 15,8. Jadi cara ceknya seperti ini. Oke, kita cek lagi untuk panel surya yang satunya. Yang ini untuk sistem on grid. Ya, jadi panel surya yang satunya mendapat lebih besar ya. Untuk solar panel, kabel plusnya kita hubungkan, yaitu mendapat 25 ampere. Jadi sekarang hari ini mendapat output 25 ampere seperti ini. Ya, jadi 25 ampere ya mendapatkannya. Dan wattnya sekarang menunjukkan 850. Ya, jadi seperti ini.